warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan sehingga pelaksanaan pembelajaran pada pagi hari ini mampu terlaksana dengan baik. Nah, sebelum kita memulai mata pelajaran ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agama kita masing-masing ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelumnya akan Ibu ingatkan kembali bahwasannya link absensi kehadiran akan Ibu bagikan melalui grup WhatsApp di akhir pertemuan kita hari ini ya. Nah, kali ini kita akan membahas terkait dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan. Sebelum kita memasuki materi, akan Ibu jelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang akan kita capai bersama-sama setelah melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, mendefinisikan tentang ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan. Yang kedua, mengidentifikasikan tentang ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara, penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan. Tujuan yang ketiga, mengidentifikasikan tentang ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, pertahanan dan keamanan, serta kepercayaan. Dan yang keempat, menganalisis serta menyimpulkan dan mempresentasikan hasil diskusi kelompok tentang ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan. Pada materi yang pertama, kita akan membahas tentang wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kenapa sih suatu wilayah itu sangat penting bagi suatu negara? Ada yang tahu? Iya, betul sekali. Ternyata suatu wilayah jelas sangat penting, yang mana suatu kelompok atau pemerintahan tidak dapat dikatakan sebagai negara apabila tidak memiliki tempat untuk menetap. Dan wilayah ini dibangun berbagai organisasi pemerintahan untuk mempermudah penyelenggaraan pemerintahan sebagai upaya untuk mempertahankan kedaulatan serta meneruskan kehidupan negara serta mensejahterakan rakyatnya. Sehingga jelas sangat penting jika suatu negara itu harus dan wajib memiliki suatu wilayah. Nah, anak-anak, ternyata mengenai batas-batas wilayah kita telah ditetapkan sesuai dengan Pasal 25A Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah, batas-batas, dan hak-haknya telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Nah, anak-anak, apakah yang dikatakan sebagai wilayah negara hanya berupa daratan saja? Iya, benar sekali jawabannya tentu saja tidak. Yang mana suatu negara juga terdiri atas daratan, perairan, udara, wilayah, serta wilayah ekstrateritorial. Batas bagi wilayah tersebut telah ditentukan baik secara alam, geografi, buatan, ataupun perjanjian yang lain. Salah satunya yaitu perjanjian menurut Deklarasi Juanda yang terjadi pada tanggal 13 Desember 1957, yang dimana Indonesia memiliki tambahan wilayah seluas 2000 km persegi, termasuk sumber daya alam yang ada di dalamnya. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu warga negara dan kehidupan beragama.
Suatu rakyat di suatu negara ternyata tidak hanya satu saja, tidak semua yang ada di suatu negara dikatakan sebagai warga negara. Akan tetapi, rakyat dalam sebuah negara dibedakan menjadi dua. Apa aja? Ada yang tahu? Iya, betul. Yang pertama yaitu penduduk dan warga negara. Penduduk juga ada yang penduduk, ada yang bukan penduduk. Penduduk adalah orang yang bertempat tinggal dan menetap dalam suatu negara. Sedangkan yang bukan penduduk adalah orang yang berada di dalam suatu wilayah, suatu negara dan tidak bertujuan tinggal atau menetap di wilayah tersebut. Yang kedua, yaitu warga negara dan bukan warga negara. Warga negara ialah orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara. Sedangkan bukan warga negara disebut orang asing atau warga negara asing. Nah, jadi kita yang tinggal di Indonesia dan menetap itu dikatakan sebagai penduduk. Sedangkan orang-orang asing yang hanya ingin berkunjung ke Indonesia itu bukan disebut dengan penduduk, akan tetapi disebut dengan bukan warga negara. Paham ya? Keberadaan rakyat di dalam suatu negara, khususnya Indonesia, hal ini sudah secara konstitusional tercantum dalam pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai penduduk Indonesia yang sah, kita tentunya harus memiliki identitas kependudukan. Apa? Iya, benar, KTP atau kartu tanda penduduk, yang mana kita diwajibkan untuk membuat KTP saat usia kita minimal 17 tahun. Gitu ya. Terkait dengan rakyat dan warga negara, tentunya kita semua tidak lepas dari adanya asas dalam kewarganegaraan, ya, yang mana ternyata asas ini biasanya dibagi menjadi dua, yaitu asas ius soli dan asas ius sanguinis. Asas ius sanguinis atau asas keturunan merupakan kewarganegaraan seseorang yang ditentukan berdasarkan pada keturunan orang yang bersangkutan. Sedangkan asas ius soli atau asas kedaerahan yaitu kewarganegaraan seseorang yang ditentukan berdasarkan tempat kelahirannya. Bahasan selanjutnya yaitu tentang keberagamaan. Seperti kita tahu, Indonesia sendiri merupakan suatu negara yang sangat kaya akan budaya, tentang bahasa juga, dan tidak lepas dari perbedaan agama. Seperti yang kita tahu, bahwasanya Indonesia tidak hanya memiliki satu agama, akan tetapi kita lebih majemuk atau lebih banyak. Kenapa sih, Bu? Kok Indonesia ternyata diperbolehkan untuk beragama sesuai dengan keinginan dan keyakinannya masing-masing? Nah, alasannya yaitu karena kemerdekaan beragama tidak boleh dikurangi dengan alasan apapun. Hal ini telah diatur dalam pasal 28I Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Jadi kita beragama telah dijamin oleh negara. Gitu ya. Nah, selanjutnya akan Ibu lanjutkan terkait dengan kerukunan umat beragama di Indonesia. Sesuai dengan pembahasan sebelumnya, yaitu kemerdekaan beragama di Indonesia mengakibatkan Indonesia menganut agama yang beragam. Akan tetapi, keragaman agama Indonesia ini tidak boleh dijadikan sebagai
hambatan untuk kita tetap melaksanakan persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini akan tercipta apabila kita antara satu dengan yang lain, masyarakat yang satu dengan yang lain saling bertoleransi, tolong menolong, apalagi iya benar, saling tidak mencemooh dan saling mendukung, artinya tidak menjatuhkan satu dengan yang lain. Kita telah sampai pada pembahasan terakhir, yaitu tentang pertahanan dan keamanan, yang dimana suatu negara juga memerlukan pertahanan dan keamanan untuk tetap mempertahankan kejayaan negaranya. Sistem pemerintahan dan keamanan rakyat semesta yang dikembangkan sesuai kondisi wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan tentu saja memerlukan sistem pertahanan dan keamanan yang kokoh untuk menghindari ancaman dan perpecahan. Dengan kondisi seperti itu, maka dapat disimpulkan bahwa sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta merupakan sistem yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Nah, kita beralih pada undang-undang yang terkait dengan pertahanan dan keamanan serta bela negara. Hal ini disampaikan dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak, wajib, dan ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ikut serta dalam kegiatan bela negara diwujudkan dengan berpartisipasi dalam kegiatan penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana yang diatur dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, setelah Ibu jelaskan tadi, sekarang Ibu minta kalian dibagi menjadi beberapa kelompok, yang mana setiap kelompok berisi 5 anak. Sesuai urutan absen saja ya. Nah, tugasnya apa sih, Bu? Tugasnya yaitu kalian membahas terkait materi yang telah Ibu sampaikan. Jadi apa saja yang kalian ketahui dan simpulkan nanti ya. Nanti Ibu beri waktu selama 15 menit untuk berdiskusi dengan kelompoknya. Setelah itu kalian presentasi ke depan kelas. Paham ya? Oke, waktu berdiskusi akan Ibu berikan dari sekarang. Gimana anak-anak? Sudah? Waktunya sudah selesai. Ibu minta untuk kelompok 1 mempresentasikan ke depan kelas. Ayo silakan kelompok 1. Iya, beri aplaus. Nah, bagus sekali pembahasan yang telah disampaikan oleh kelompok 1. Sekarang dilanjutkan kelompok 2. Ya. Nah, bagus sekali, tepuk tangan. Nah, tadi seluruh kelompok telah menyampaikan aspirasinya terkait materi hari ini ya. Nah, ada yang belum dipahami atau ingin ditanyakan? Tidak ada? Akan Ibu jelaskan sedikit lagi terkait dengan materi yang tadi kita bahas. Bahwasannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 terkait dengan penduduk dan warga negara, keberagamaan, serta pertahanan dan keamanan, ternyata seluruhnya kita sudah diatur oleh negara, yang mana sebuah perbedaan tidak akan menjadi penghambat suatu persatuan dan kesatuan negara apabila hal itu dilandasi dengan saling rasa toleransi. Nah, telah sampai kita pada akhir pertemuan hari ini, di mana kita telah selesai membahas materi terkait dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang warga negara dan penduduk, pertahanan dan keamanan, serta wilayah dan batas-batas negara. Nah, sebelum Ibu tutup, mari kita bersama-sama mengucap Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga apa yang kita bahas hari ini, apa yang Ibu sampaikan, mampu menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin.
Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.